Mikroprosesor itu adalah produknya Intel. Ya. Dan kalau kita bicara Intel itu bukan perusahaan yang open source. Ya. Mikroprosesor itu produknya Intel tahun 1971. Benda yang paling pertama Intel 4004. Ini 4 bit. Ya, sederhananya adalah mikroprosesor itu kumpulan dari transistor. Udah lulus elektronika, sudah, walaupun nilainya C nggak apa-apa gitu ya. Jadi sudah diperkenalkan apa itu transistor, semoga masih ingat. Ingat ya? Ingat. Nah, transistor PNP, NPN, yang gitu-gitu masih ingat ya? Basis E-nya apa, K-nya apa? Masih ingat? Oh, masih ingat. Satu ingat, semua ingat. Ya, intinya adalah transistor itu saklar. Ya, kalau kamu pernah lihat film-film, komputer itu kan katanya 010101. Ya, siapa yang mainin 01 adalah transistor. Transistor adalah saklar. On off. Ya, jadi on off itulah yang jadi bilangan bit diterjemahkan oleh komputer. Nah, sebenarnya gitu. Ya, 2300 saklar. Jadi Intel 4004. Pak, transistor saya beli di toko elektronika kan segini. Ya. 2300 transistor. Kok jadinya prosesor yang kecilnya sama? Ya, bukan transistor yang ada di pasaran itu, bukan. Ya, jadi itu dilebur lagi, diperkecil lagi. Ya, jadilah mikroprosesornya Intel 4004 yang terdiri dari 2300 transistor. Ya, sederhananya adalah 2300 saklar yang memproduksi nilai 0 dan 1. Ya. Hingga hari ini komputer saya, laptopmu, HP-mu semua masih sebenarnya dalam 0101. Ya. Nah, yang kerja di balik 0101 itu adalah saklar itu namanya transistor. Ya, paling pertama jadinya apa? Jadinya kalkulator. Ya, jadi 1971 bikin kalkulator. Ya, lalu 7 tahun ini sejarah. Kalau sejarah kamu bisa baca di internet sih sebenarnya itu ya. Dari 2300 meningkat jadi 29.000. Ya, lalu meningkat lagi. Sampai 93 Intel Pentium. Ya, ada yang pernah pakai komputer Pentium? Ada yang pernah? Windows 98, Windows XP. Nah, itu perkembangannya dari 71 si Intel. Ya. Hingga tetap aja isinya transistor. Transistor apa? Saklar. Saklarnya untuk apa? Nilai 01. Ya, akhirnya 3,1 juta transistor. Ya. Terus kalau transistornya tambah banyak, apa yang terjadi? Dari yang awalnya 1000, makin cepat, makin canggih karena makin lebar bit yang bisa diproduksi. 010101 awalnya cuma 8, jadi 16 jadi itu. Ya, dari yang awalnya hanya teks, bisa mengolah gambar, ada GUI-nya, lalu gambarnya makin bagus berwarna. Itu kan karena nambahnya nilai 01 itu. Ya, itu namun RGB, macam-macam bisa connect mouse segala macam karena nilai 01-nya makin banyak. Ya, nah, yang awalnya nggak butuh cooling, sekarang butuh cooling karena transistor banyak, jutaan. Ya, hanya butuh ditempel cooler. Itu jadilah komputer yang hari ini. Awalnya ini, ya, 16 bit. Bentuknya kayak gitu, kayak IC. Ini tidak mungkin kita program, ya, karena yang bisa program udah pasti hanya Intel. Nah, inilah yang menjawab. Ya, apa bedanya dengan microcontroller? Kalau microcontroller bentuknya sama, mungkin kamu program. Kalau yang ini kamu beli, dia akan jadi prosesor kayak prosesor komputer. Kamu kan tidak mungkin ngoding Intel Core i3.
Nah, itu awal bedanya. Lalu 32 bit ya, Pentium sampai yang hari ini kamu nikmati. Ini kayaknya 66-nya tipe ya. Ya. Gitu. Ya, 16 bit, 32 bit, 64 bit itu perbedaannya itu dibedakan dari hertz ya, dari kemampuannya sih sederhananya. Dari kemampuannya. Ya. 16 bit segini. Kita mau bikin lagi yang lebih kenceng. Ya, melampaui sekali si 16 ini nih. Oke, kita buka namanya 32 bit. Ya. Selain juga arsitekturnya berubah. Ya, berubah lagi arsitekturnya 2 kali lipat 64 bit. Pertanyaannya, kenapa kita tidak punya 128 bit hari ini? Ya. Bit itu kan bicara lagi-lagi bicara 010101. Ya. 64 bit untuk kerjaan belum habis sampai hari ini. Ya, belum habis. Belum. Jadi dengan komputer yang tercolok LCD, mouse keyboard, speaker, headset, connect internet, ngerender apapun semua 64 bit masih bisa handle. Ya, contoh kemarin 32 bit perbedaan yang paling sederhana ya. 32 bit apa bedanya dengan 64 bit? 32 bit tidak bisa handle RAM lebih dari 3 GB. Kan gitu. Ya, ketika ada RAM lebih dari 3 GB, dia nggak bisa handle, yang bisa handle adalah 64 bit. Sekarang 64 bit dikasih RAM berapa? RAM komputer paling gede sekarang? Terus 28 GB ya, mungkin kalau komputer extreme gaming itu ya masih bisa handle si 64 bit. Jadi kapan 128 bit ini muncul adalah ketika dia sudah tidak mampu lagi menghandle spesifikasi yang ditaruh atau yang dibebankan ke dia. 32 bit diganti ketika RAM 3 GB udah habis. Ya. Orang-orang butuh RAM 4 GB, butuh RAM 8 GB, 32 bit nggak bisa handle. Sehingga muncullah 64 bit. Ya. Hari ini ya, laptopmu RAM-nya masih 8, 16 ya. Itu masih sangat-sangat dihandle 64 bit. Itu contoh dari RAM, contoh paling gampang. Contoh gambaran paling gampang. Ini kalau direkap, ya tidak perlu dicatat dan tidak perlu dihafal lah ya, semua ada di internet. Ini ya. Jadi kita belum punya 128 bit at work, ya, karena masih belum bisa habis. Ya, kita long way from exhausting the 64 bit address. Ya, kita masih di perjalanan panjang untuk menghabiskan kemampuan 64 bit ini. Ya, contoh 32 bit RAM-nya 3 GB. Ya, 64 ini berapa giga RAM-nya ya? Belum ya? Belum. Bahkan kayaknya belum kelihatan ujungnya. Ya, sehingga belum, masih jauh. Ya, belum. Ada juga fakta 128 bit nanti jadinya lebih slow dari 64 bit. Ya, mungkin karena udah kegendutan. Sehingga bukan lagi bicara komputer mungkin saat itu. Ya, sehingga jadinya si 128 bit ini bukan lagi jadi komputer. Entah apa jadinya. Ya, entah apa jadinya. Mungkin jadinya istrinya Plankton tuh. Itu kan komputer. Istrinya Plankton tuh jadinya. Sehingga nanti 128 bit muncul bukan lagi jadi komputer. Beda makhluknya. Beda makhluk. Ya. Jadi mikroprosesor ya, itu pemrosesan atau pengolahan yang ada di perangkat elektronika yang tidak kamu program lagi. Ya. Jadi prosesor yang dikeluarkan oleh vendor dan kamu tidak bisa modifikasi. Ya. Mengolah dari nilai 0 dan 1 pakai transistor di dalamnya sudah punya arsitektur sendiri. Itu mikroprosesor. Kalau besok belajar microcontroller, kamu sama-sama dapat chip, sama seperti mikroprosesor, bedanya chip. Microcontroller ini bisa kamu coding.
bisa aku program. Ya, itu dulu pengantarnya. Ya, mikroprosesor itu ada di HP, tablet, ada di komputermu, ada di TV, ada di kamera, ada di mobil pintar. Semua adalah pemrosesan yang tidak kamu program lagi. Ya, isinya transistor, isinya 0101. Ya, jadi mikroprosesor itu akan terus berkembang, ya, sehingga nanti memungkinkan kita untuk membuat perangkat komputer atau elektronik yang lebih canggih. Kayaknya kalau 128 bit udah nggak komputer, udah karen dah. Ya, karen istrinya Bang.